menjelaskan tentang definisi, faedah, dan hikmah turunnya Al-Quran secara bertahap. Oke, langsung saja penjelasan awal kita. Di sini akan menjelaskan latar belakang, bagaimana apa sih Al-Quran itu, kemudian kenapa sih Al-Quran itu diturunnya secara bertahap, nggak secara langsung. Nah, Al-Quran itu adalah sebuah wahyu atau sebuah pedoman utama umat manusia atau umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Hal ini, Al-Quran ini tentunya untuk memahami ayat-ayat dengan benar, dan untuk memahaminya itu diperlukan untuk memahami dahulu tentang asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat. Nah, dan proses penurunnya itu atau proses pewahyuannya itu bertahap selama 23 tahun. Nah, kemudian asbabun nuzul ini atau turunnya Al-Quran ini memiliki berbagai hikmah tentunya, seperti mempermudah untuk pemahaman umat muslim pada saat itu, karena kan tidak mungkin umat muslim pada saat itu langsung memahami semuanya isi Al-Quran, karena Al-Quran itu diturunkan secara bertahap. Hal itu untuk menyesuaikan kondisi sosial atau kondisi permasalahan pada saat itu. Nah, kemudian hikmah yang kedua adalah penyesuaian dengan kondisi sosial serta memperkuat dakwah Rasulullah SAW. Karena jika tidak bertahap turunnya, maka Nabi Muhammad SAW akan kesulitan. Sedangkan menghadapi umat manusia dalam berdakwah pada saat itu sangat sulit, maka diperlukan penguatan yang diturunkan oleh malaikat Jibril melalui malaikat Jibril tersebut. Nah, kemudian definisi asbabun nuzul. Nah, definisi asbabun nuzul itu adalah sebuah peristiwa atau sebuah kejadian yang melatar belakangi turunnya suatu ayat dalam Al-Quran. Dan ini ada beberapa pendapat para ulama yang berbeda-beda tentunya, berbeda-beda pandangan. Nah, pendapat yang pertama adalah menurut ulama Al-Wahidi An-Naisaburi. Kemudian yang kedua adalah pendapat ulama Jalaluddin Asy'ari. Nah, untuk pendapat yang pertama menurut ulama Al-Wahidi An-Naisaburi, asbabun nuzul ini atau sebab turunnya Al-Quran ini adalah sebagai respon atau atas suatu kejadian atau sebuah pertanyaan dalam kejadian sosial tersebut. Contohnya pada saat itu kejadian Abu Lahab. Setelah kejadian itu maka turunlah surat Al-Lahab. Nah, itu untuk menjawab pertanyaan atau memberikan suatu penjelasan dalam kondisi sosial pada saat itu. Nah, kemudian menurut ulama Jalaluddin Asy'ari, asbabun nuzul atau turunnya Al-Quran itu adalah untuk menjelaskan hukum atau menjawab persoalan umat Islam. Nah, tentunya banyak penjelasan dalam Al-Quran itu tentang hukum-hukum Islam, tentang hukum yang umum dan hukum yang khusus. Nah, maka Al-Quran ini diturunkan untuk menjelaskan hukum-hukum tersebut, dan tentunya tidak langsung menjelaskannya, yaitu bertahap. Dan juga ada contoh dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 219, yaitu tentang pengharaman khamr yang dilakukan secara bertahap. Nah, kemudian faedah mengetahui asbabun nuzul. Nah, banyak sekali faedah yang perlu kita ketahui tentang asbabun nuzul ini atau tentang turunnya Al-Quran. Nah, dengan adanya asbabun nuzul, untuk memahami atau kita mempelajari asbabun nuzul, kita bisa memahami Al-Quran itu dengan baik dan benar, terutama dalam mengetahui hikmah di balik penetapan hukum Islam, tentang kenapa sih ini jadi wajib, kenapa ini jadi sunnah, kenapa ini sifatnya khusus, dan kenapa ini sifatnya umum.
Nah, dengan memahami sebab turunnya suatu ayat atau asbab nuzul ini, kita bisa tahu alasan hukum diterapkan dan kita bisa tahu bagaimana cara penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian asbab nuzul atau turunnya Al-Quran ini secara bertahap itu tentunya dapat membantu untuk menentukan apakah suatu hukum itu bersifat khusus atau umum. Dan ada beberapa ayat yang berlaku tentunya untuk menjelaskan tentang suatu yang khusus atau sesuatu yang umum. Nah, kemudian tanpa konteks tafsiran bisa keliru. Misal dalam Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8 sampai 9 yang mana sering disalahgunakan atau disalahpahami atau salah dalam penafsirannya, yang mana orang-orang tahu itu sebagai larangan berinteraksi dengan non-muslim. Nah, sedangkan konteks yang sebenarnya adalah larangan untuk berinteraksi dengan kaum yang memusuhi Islam. Jadi non-muslim itu belum tentu seseorang yang memusuhi Islam. Jadi ya, kita tetap bisa berinteraksi kepada selain non-muslim selama hal itu tidak memusuhi umat Islam. Dan kemudian turunnya Al-Quran secara bertahap. Nah, kenapa sih Al-Quran diturunkan secara bertahap? Ada beberapa sebab. Sudah dijelaskan di awal tadi, tentunya banyak tentang hikmah dan permasalahan tentang kenapa diturunnya Al-Quran secara bertahap. Nah, Al-Quran diturunkan secara bertahap ini selama kurang lebih 23 tahun, yang mana diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaran malaikat Jibril, yang dikenal juga dengan istilah tanjim. Nah, kemudian turunnya Al-Quran ini atau pewahyuan ini terdiri dari dua tahapan. Nah, tahapan yang pertama adalah Al-Quran itu diturunkan dari Lauhul Mahfuz langsung ke Baitul Izzah, yang mana di langit dunia pada malam di waktu Lailatul Qadar. Dan hal itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Qadr ayat 1. Nah, kemudian tahap yang kedua adalah pewahyuan atau turunnya Al-Quran itu dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana secara bertahap tentunya sesuai dengan kebutuhan umat Islam pada saat itu. Jadi tidak langsung turun secara langsung, yaitu secara bertahap sesuai kondisi sosial pada saat itu. Permasalahan apa, maka Al-Quran akan membantu untuk menjawab dan mengatasi permasalahan pada saat itu. Kemudian pewahyuan bertahap ini memiliki manfaat tentunya, yang mana dapat memudahkan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah pada saat itu. Karena jika saat itu turunnya secara langsung, maka akan sulit untuk menyampaikan kepada umatnya, karena belum tentu semua isi Al-Quran itu bisa menjawab atau bisa mengatasi sosial pada saat itu, karena setiap kondisi itu memiliki penjelasan yang berbeda-beda atau kondisi sosial yang berbeda-beda. Nah, kemudian dapat memungkinkan umat muslim atau umat manusia itu memahami Al-Quran dan mengamalkan dengan lebih baik. Kalau langsung bertahap atau langsung turun semuanya, maka akan sulit untuk menanganinya atau memahaminya satu persatu secara langsung. Jika bertahap, maka kita bisa lebih mudah lagi, lebih ringan lagi untuk memahami kita dengan secara langsung. Nah, kemudian hikmah turunnya Al-Quran ini kenapa diturunkan secara bertahap? Tentunya ada banyak hikmah-hikmahnya. Nah, salah satunya adalah untuk memudahkan pemahaman dan penghafalan sebuah ayat-ayat suci Al-Quran. Dan jikalau Al-Quran itu diturunkan sekaligus, umat muslim itu, umat manusia itu akan kesulitan dalam memahaminya atau menghafalnya pada saat itu, karena Al-Quran itu masih acak pada zaman itu, belum dibukukan. Bahkan banyak yang ditulis atau dihafal oleh beberapa sahabat, itu enggak semuanya. Jadi akan sulit jika langsung diturunkan sekaligus. Nah, kemudian
dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari pada saat itu. Karena misal kondisi saat itu dalam kondisi kritis atau kesulitan dalam hal pertanian, maka Al-Quran itu akan menjelaskan tentang hukum-hukum pertanian dan lain-lain. Nah, jikalau ada penjelasan selain itu, maka umat muslim atau umat manusia itu akan sulit untuk memahaminya hal yang lain, karena tidak bisa langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, karena tidak sesuai dengan kondisi sosial pada saat itu. Maka Al-Quran ini diturunkan secara bertahap. Nah, kemudian pewahyuan ini diturunkan secara bertahap itu untuk memungkinkan umat Islam atau umat manusia itu untuk menyesuaikan diri dengan kondisi sosial pada saat itu. Nah, yang dijelaskan tadi itu untuk menyesuaikan kondisi sosial pada saat itu. Jika kondisi saat itu tidak sesuai dengan isi Al-Quran, ya maka akan kesulitan. Apa sih maksudnya turunan Al-Quran ini? Kan agak cangguh, agak gimana gitu, nggak sesuai. Nah, kemudian kita bisa mengetahui hukum Islam itu diterapkan secara bertahap, nggak secara langsung. Seperti pengharaman minuman khamr yang dilakukan secara perlahan hingga diharamkan secara penuh, yang mana sudah dijelaskan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 90-91. Nah, kemudian pewahyuan ini atau turunnya Al-Quran ini secara bertahap itu juga berfungsi untuk menguatkan hati Nabi Muhammad SAW pada saat itu. Karena kan untuk menghadapi berbagai umat Islam atau umat Muslim atau umat manusia, untuk mengajarkan agama Islam ini kan sangat sulit, menghadapi bagaimana sulitnya atau susahnya umat manusia itu untuk dihadapi dan cobaan pada saat itu. Maka banyak ayat-ayat yang diturunkan pada saat itu untuk menguatkan hati Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian hal ini sudah dijelaskan tentunya dalam Quran surah Al-Furqan ayat 32 tentang ayat-ayat tentang menguatkan hati Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Nah, jadi kesimpulan dari penjelasan dari di awal tadi tentang Al-Quran, tentang asbabun nuzul, tentang kenapa sih asbabun nuzul itu diturunkan secara bertahap dan lain-lain, itu adalah karena Al-Quran itu adalah sebuah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, yang mana sebagai pedoman umat manusia atau umat Islam. Nah, kemudian proses turunnya Al-Quran ini tidak berlangsung, yang mana bertahap, yang mana berlangsung selama 23 tahun. Nah, dengan tujuan memudahkan dengan adanya ini, kita dapat memahami dengan mudah tentang pemahaman Al-Quran dan juga menyesuaikan dengan kondisi sosial pada saat itu, dan menguatkan hati Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi hujatan dan permasalahan dalam berdakwah pada saat itu. Nah, kemudian memahami asbabun nuzul atau memahami turunnya Al-Quran itu sangat penting tentunya, yang mana untuk menafsirkan ayat dengan benar dan baik. Karena tanpa tahu asbabun nuzul, kita akan sulit untuk memahaminya, untuk menafsirkan ayat tersebut. Kemudian memahami hikmah di balik hukum syariat, dapat menghindari kesalahan tafsir, serta membedakan hukum yang bersifat umum dan hukum yang bersifat khusus. Nah, pewahyuan ini diturunkan secara bertahap itu untuk membawa hikmah yang banyak tentunya. Nah, contohnya untuk memudahkan dalam menghafalkan. Jika pada saat itu langsung semuanya menyeluruh, maka ya sebagai sahabat Nabi pada saat itu akan kesulitan, karena saat itu saja Al-Quran tidak dibukukan atau belum dibukukan. Nah, kemudian itu diturunkan secara bertahap itu supaya kita bisa membedakan tentang ayat makiyah dan ayat madaniyah, dan juga untuk memungkinkan penerapan hukum Islam secara tetap dengan memahami yang baik dan yang buruk. Nah, umat Islam dapat mengamalkan ajaran Al-Quran secara bijak
dan relevan sepanjang zaman dengan adanya kita memahami asbabun nuzul tersebut. Kalau tidak memahami asbabun nuzul, maka akan melenceng atau tidak relevan, yaitu penjelasan tentang definisi Al-Quran dan asbabun nuzul atau turunnya Al-Quran atau sebab-sebab turunnya Al-Quran. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Sudah banyak kekurangan dan ketidakpasan dalam pengucapan dan dalam penjelasannya itu maklum sifat manusia. Maka dari itu saya mohon berisinya untuk lebih rincinya lagi, untuk lebih berkomentar lagi tentang penjelasan saya. Jika ada kesalahan maka saya akan memperbaiki kesalahan saya. Maka oleh karena itu semua kesalahan itu datang dari saya dan kelebihannya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.